kapasitas sekitar 25 kg per jam. Per jam itu setara dengan sekitar 200 liter sari jeli per jam. 200 liter sari jeli per jam itu setiap 1 kilogram kedelai itu setara dengan 1,4 kilogram tahu, 1,5 kilogram tahu. Ampasnya ini langsung keluar ini bisa digunakan untuk setrum di serundeng, terus kue-kue untuk brownies. Ya, banyak orang mengatakan ini memang dalam sapi, betul. Kita memang menikmatkan sapinya kita nggak sehat ya itu adalah ini limbah, kata nil tanpa itu betul-betul zero, nol, bukan kecil. Kita hilangkan paradigma mengolah limbah. Mengolah limbah itu karena ada limbah, problemnya perlu diolah. Memang itu sesuatu yang baik. Tetapi karena pengolahan biak tahu itu begitu rumitnya, perlu ratusan dokter, profesor di Indonesia. Mereka pintar-pintar. Ini nggak usah ngulek kalau gitu. Iya, menghemat. Jadi tujuan kita yang pengertian pabrik tahu itu bisa dioperasikan oleh katakanlah ibu-ibu sendiri sambil ngomong anak bisa pabriknya. Karena pabrik itu ya seperti ini. Alatnya ini sama press. Dan ini menghasilkan bukan hanya tahu. Sebenarnya dari penelitian di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, nilai gizi tertinggi itu adalah yang setelah tahunya dipres nanti di bawah itu kan keluar air. Airnya karena dicampur dengan yang kita sebut dengan nama air nigari. Ini teknologi Jepang. Tapi karena air laut Indonesia itu lebih bagus dari Jepang, akhirnya setelah kita teliti, kita belajar Jepang 7 tahun, kita teliti di Jawa Timur 3 tahun, kita sudah bisa membuat air laut dan ternyata kualitasnya jauh lebih bagus dari punya Jepang. Kemarin penelitian ini mau diakuisisi, dibayar miliaran oleh orang Jepang karena kualitas ini. Dan sekarang ini kita ekspor ke Jepang. Harusnya kita nggak usah malu belajar buat mobil Jepang, tapi kita punya target suatu saat kita ekspor mobil ke Jepang. Nah, air nigari ini contoh bahwa kita sukses. Ini sekarang dianggap air magnesium terbaiknya dunia. Jadi pembeli paling banyak Jepang. Artinya kalau nanti seandainya proses ini dorong melalui masyarakat untuk buat kayak gini, bisa dilakukan di pinggiran pantai itu atau harus? Tuh, beda. Khusus untuk yang melakukan pembuatan ini, itu teknologi tinggi. Teknologi tinggi ini terpaksa harus dilakukan oleh satu investor yang mempunyai dana cukup. Karena ini gabungan dari limbah pabrik industri garam di Kaliangan, tapi ditambah dengan air laut dalam dari Laut Maluku Selatan. Kita titip LIPI. Kapalnya LIPI itu setahun 2 kali keliling Indonesia. Nah, kita titip air laut dalam. Jadi ini gabungan air laut permukaan, air laut dalam, karena insya Allah tubuh manusia itu kan terbuat dari tanah. Kumpulan dari tanah itu beribu-ribu tahun itu mengalir melalui sungai masuk ke laut. Laut itu adalah kumpulan dari mineral-mineralnya tanah yang mungkin berjuta-juta tahun. Tetapi tidak seluruhnya ada di permukaan. Ada yang ada di permukaan, ada yang di air dalam. Kalau kita ingin supaya tubuh kita itu kembali selengkap tanah, karena kita terbuat dari tanah, ya, maka ada kita memakan produk yang memang memanfaatkan air laut dalam, ada yang air laut permukaan. Dan air ini kita gabungkan. Untuk kapasitas produksi selama ini berlangsung? Jadi kalau ini kapasitasnya kira-kira kita bisa mengolah sekitar 15-20 kg kedelai per jam. Terus ininya berapa? Harga nigarinya ini setiap jerigen 10 liter itu sekitar 300.000. Tapi saat dibeli Jepang balik ke sini kira-kira mungkin sudah 2,5 jutaan. Tapi kalau ada yang kita bisa bikin sendiri. Lo memang buatan Indonesia, labelnya sama kemasannya Jepang. Ya, Ya nggak dihapusin karena memang mereka punya hak untuk itu. Orang lebih percaya. Tapi kalau saya bisa menunjukkan Kalimat dihapusin, sing nggak ada. Public persepsi karena yang kita nggak pernah ada yang dorong untuk diinformasikan masyarakat. Tapi saat ini salah satu yang paling mahal saat dibeli oleh satu pabrik kosmetik. Mungkin saya nggak boleh nyebut namanya ya. Pabrik kosmetik ini dia bayari artis-artis Indonesia dan dia menjual dengan angka kira-kira 4.000%, 40 kali lipat.
penyanyi. Ya, ya mungkin honornya artisnya lebih jauh lebih tinggi dari kita kan. Oke. Ya. Jadi artinya kalau ini di 2 juta untuk beli sini kan ya Bisa Ya. disediakan. bisa Jadi disediakan dan terjangkau gitu loh Mas. 1,5 tahun yang lalu, salah satu industri Jepang, pabrik Jepang, dia menawarkan untuk mengambil alih semua kegiatan ini dengan dana miliaran. Ya terus terang, kita semua yang meneliti itu tergoda banget, nggak punya duit pas-pasan, ditawari miliaran. Tapi waktu itu saya ingatkan ke Pak Nelson Sembiring yang punya hak patennya, bahwa dia meneliti didanai APBD. Walaupun itu tidak ada yang melarang dia menjual HP yang dia dapat masalah 4 miliar rupiah, 5 miliar dari Jepang. Soal komitmen. Tapi apakah dia punya hak? Dan kalau itu selama masih didiskusikan, waktu itu saya bagi tim yang dari Kadin Jawa Timur, saya sampaikan ke dia, oke lah, yang 10% dari kapasitas industrinya tolong letakkan pada jalur yang mau untuk durian. 90% silahkan jual ke Singapura, ke Jepang. 10% itu 10% itu mengambil alih seluruh industri tahu di Indonesia aja cukup. Sekarang yang terserap mungkin baru 1% aja paling. Tapi yang tahu-tahu konvensional itu pakai ini nggak? Tidak. Tidak ya? Justru masalahnya gini, industri tahu adalah industri yang dianggap paling salah satu ya, yang paling mencemari lingkungan. Mengolah limbah tahu itu suatu yang sangat penting, sehingga banyak sekali negara yang mau memberikan dana riset untuk mengolah limbah tahu. Dan akhirnya ratusan disertasi doktor, profesor yang melakukan penelitian limbah tahu. Kemarin saya minta presentasi di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal itu setelah satu desa yang industri tahu ini, mereka semuanya tertarik pakai tahu. Tapi muncul pertanyaan dari pemerintah kabupaten sana, Pak, kami baru saja menerima bantuan dari niat baik Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup baru saja membantu unit pengolahan limbah di desa itu senilai 2 miliar rupiah. Baru saja diresmikan. Niat baik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kalau ini dipakai untuk pindah teknologi ini, biayanya nggak sampai 2 miliar dan tidak ada limbah lagi. Tapi pertanyaan mereka terus, pengolah limbahnya jadi apa? Wah, saya nggak bisa menjawab yang waktu itu. Itu nggak soal gampang. Wujud pengolahannya jadi ini. Sehingga jadi Artinya, Saya khawatir malah justru orangnya jadi ya, jadi kan gini, kenapa harus ada limbah? Karena pencampurnya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, asam cuka. Asam cuka kalau dikonsumsi maka lambung iritasi. Karena lambung iritasi maka limbahnya tidak boleh dikonsumsi, maka dibuang. Nah, karena ratusan disertasi dokter profesor itu orang pintar-pintar, saya dan teman-teman itu nyerah lah, mereka jauh lebih pintar, saya tidak bisa mengikuti pikiran mereka yang pintar-pintar itu. Maka saya cari cara supaya tidak ada limbah. Caranya seperti ini, diganti aja penggunaannya yang bagus. Setelah itu ada cara menyelesaikan yang diminum. Sudah, silakan yang pintar-pintar untuk olah limbah. Saya yang sebelah saya yang desa. yang 2 miliar tadi pakai ini, nanti tinggal laporan aja saya pakai ini. Jadi 2 miliar itu hasilnya ini loh. Jadi 0%. Jadi 2 miliar repot. 2 miliar jadi 1 sih gitu. iya, Beliin ini semua. seluruh desa itu, saya udah ngitung, tidak sampai 1,8 M, ganti semua. Alatnya baru semua. Nah, nanti tahun berikutnya tinggal dia laporan nih Pak, cek limbahnya kosong semuanya. Gitu ya, 2 miliar sudah kita pakai limbah. Tapi pertanyaannya 2 miliar itu benar 2 miliar. Urusan dia lah. Yang penting rakyat jadi nggak ada limbah. Itu kan soal cara bikin laporan. Pak. Jadi kami ya, saya dan teman-teman itu melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita terjebak. Bagaimana menyelesaikan masalah, sedangkan mungkin ada alternatif bahwa masalah itu tidak perlu ada. Jadi kita coba, kalau di dunia manajemen kita sebut dengan reka ulang ya, re-engineering ya, atau penyederhanaan ya, simplicitas. Jadi kita menggunakan konsep bahwa sederhana itu kuat, bukan rumit itu kuat. Mungkin di Maros ini yang jualan tahu, ini akan nggak masyarakat? Ada. Banyak. Kalau buat kayak gini gimana? Banyak ini. Daerah Teman Berani Kulon tuh banyak. Jadi kalau kita menggunakan 20 kilo kalikan 8 jam kerja, berarti kan sekitar 160
kilo, 160 kilo itu kira-kira 200 potong tahu potongan besar itu. Sehari bisa dioperasikan oleh kata 2 orang ibu-ibu aja. Ya, air itunya yang nomor 1. Kedelai. Kalau biasanya disebut susu kedelai itu kan. Ini susu kedelai tapi karena proteinnya sudah tergumpal, susu kedelai yang proteinnya rendah. Nanti yang kedua nilai ekonomi yang kedua adalah serat ini sendiri. Nah, di beberapa tempat itu dari yang dalam tanda kutip limbah ditambah seratnya itu sudah lebih tinggi dibanding biaya produksi. Sehingga kalau orang tanya berapa biaya produksi tahu, saya katakan biaya produksi tahu itu 0 rupiah, tidak ada. Karena membuat susu serat kedelai rendah protein ditambah kue dari serat itu sudah mengcover seluruhnya, sehingga tahu itu hanya bonus. Tahunya dijual 5 rupiah per potong pun sudah diganti. Metode apa supaya hal seperti ini bisa mudah dipahami masyarakat dan dilakukan? Sampai sejauh ini hampir pada saat kita punya waktu sangat mudah. Yang tidak ada itikat dari political will. Tidak pernah ada yang sulit. Hampir semua pada saat dalam waktu seminggu 20 pengusaha di salah satu desa di Tegal sudah minta supaya pindah dulu. Hanya lewat 3 jam. Semua majelis Al-Hadi disebut bisa. Kita bangun ya. Jangan cuma jadi kursi terus dia buat masuk sama kursi tidak ada manfaat semua orang. Pabrik itu nggak perlu besar-besar. Satu desa. Jadi kalau pabrik tahunya diangkut pakai kendaraan itu mengandung pakai BBM ini ada subsidi yang sampai 400 triliun itu kurangi lah. Nah ya sekarang ini ya kalau setiap satu dusun bikin sendiri satu cukup. Ini pakai 200 potong itu sama siapa? Kalau 20 bukan hanya ini, 20 itu yang ditambah dengan mesin presnya ampas supaya nanti bisa jadi kue. Ini enggak, ini hari ini kan nggak mungkin ya, cuma ini. Jadi nanti dari itu tadi itu masuk ada satu mesin seperti pompa itu ampasnya tadi di press. Nanti kan supaya itu nanti ya, itu langsung besoknya jadi brownies, jadi apa itu langsung. Jadi termasuk pelatihan membuat brownies dari acara kita ini sebetulnya nanti berakhir dengan sumpah setia Rasulullah untuk bela bangsa dan tanah air dalam aspek produksi, dalam aspek budaya, dalam aspek sesuatu. Jadi kalau bisa nanti ini menjadi komitmen bareng, kira-kira Pak Putu Insya Allah saya salah satu keinginan saya itu adalah saat saya tahu banyak alternatif dan itu baik bagi masyarakat dan berpeluang bisnis. Memang ada sedikit yang bukan sedikit, ada pihak yang nggak suka pemodal besar karena ini memang pemodal. Itu nggak suka karena selama ini penguasaan. Itu saya pikir yang nggak suka, yang suka. Pada akhirnya memang harus ke desa. Yang suka aja yang kita pikir. Iya. Jadi mereka udah terlanjur kaya. Ya betul. Ya jadi membuat mukminin orang Islam kuat mandiri di atas ekonomi. Iya. Siap. Karena matematika, fisika, kimia itu kan sunatullah ya. Ngaji itu kan sebenarnya kan mempelajari sunatullah ya. Targetnya kan kita semua menjadi rahmatan lil alamin ya, memanfaatkan itu Untuk semua orang manfaat. iya, dan dakwahnya ya supaya dilengkapi dengan dakwah yang bil hal harusnya Bahwa memang Rasulullah mengatakan kemiskinan itu mendekati kekafiran karena kita ada upaya membuat kita malas dan miskin tidak tahu informasi. Tapi insya Allah dengan majelis dan produk kayak gini kita akan menemukan sebuah proses untuk mendekatkan diri Rasulullah sehingga tangan kita bisa carry bisa bantu orang lain. Ya, betul. Terus saya berharap terima kasih banyak sama Pak Putu. Terus apa maknanya proses ini kan biasanya untuk mendorong masyarakat Pak Basri. Ini aspek budaya ini kan penting karena mengajari masyarakat ini roda abad. Kaitannya dengan budaya malas, nilai itu. ya. Terus pikir yang begitu. Padahal di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan. Terutama kebiasaan bahwa menganggap nggak enak. Rata-rata semua orang gini minum kopi ya. Tidak ada yang mengharuskan bapak-bapak itu harus dianggap nggak enak ya. Ya itu, ya asik memang ada garam, tapi garamnya garam magnesium karena yang sehat. Iya MgCl2. Jadi ikatannya kalau saat ini kan garam dapur itu kan NaCl. NaCl itu kan
WHO mengatakan planet bumi sudah berlebihan natrium klorida itu kira-kira kelebihan 80%. Sing iki itu urip. Bisa dadi urip sing mati. Udah lah. Matur nuwun, Pak Utuh. Terima kasih. Lanjut terus. Ya.